Welcome back Lucky People to another video review with me, Boyem Leno. Hari ini gue akan review satu sneakers yang emang ini cukup hype dan rilis baru bulan kemarin, tanggal 29 Mei. Sebelum gue mulai ke reviewnya, langsung di subscribe dulu, diklik tombol subscribe-nya, tombol lonceng, tombol like, dan jangan lupa untuk di komen ya. Kalau misalnya udah subscribe, udah klik tombol like-nya, langsung aja kita mulai ke reviewnya. Jadi ini gue mau ucapin thank you dulu untuk Kick Avenue yang udah sediain gue sneakersnya untuk di-review. Kali ini adalah gue akan review salah satu sneakers kolaborasi Nike dengan Travis Scott yang cukup heboh ya di bulan Mei kemarin, karena ini juga rilisnya cukup unik kemarin cara rilisnya. Dan langsung aja kita masuk ke reviewnya. Jadi ini ada box Kick Avenue-nya, kita buka dulu. Jadi kalau misalkan kalian beli di Kick Avenue kasih box kayak gini ya, jadi double box, boxnya pasti aman. Kita buka juga pelan-pelan ya, supaya aman juga barangnya di dalam kan. Nah, oke, kayak gini udah double box, terus dikasih ini lagi bubble wrap ya, warna hitam ini tuh. Rapi sekali jadinya, boxnya aman. Dan kita buka bubble wrapnya juga hati-hati supaya jangan kena boxnya. Nah, ini dia bos, sneakersnya bos. Jadi ini dia boxnya, warna coklat kayak gini atasnya, dan di sini warna merah untuk pinggirannya kayak gini, ada logo Nike. Di sininya hitam, engineered and built to the exact specification of championship athletes from around the world. Wow. Terus ini ukuranan 6.5 ya, jadi ini bukan ukuran gua. Jadi nanti gua review nggak ada on fitnya. Jadi untuk video kali ini maaf tidak ada on fitnya karena ukuran sepatunya kecil ya, 6,5. Udah kan kayak gini ya, ada logo Nike-nya, swoosh, just do it, Nike Air, kayak gitu. Habis itu di sini ada label PT Nike Indonesia-nya, digunakan di kaki, pasti dong. Bisa di tangan kan? Digunakan sesuai dengan fungsinya, pasti dong. Dalam kondisi lembab atau basah, keringkan tempat lindung dari sinar matahari dengan sirkulasi udara yang baik. Jadi emang untuk nyimpen sepatu tuh ya yang bagus tuh sebenarnya jangan kena matahari, terus di ruangan ber-AC kalau bisa. Oke? Jadi kayak gitu, ini logo Nike gitu ya, gitu. Jadi untuk rilisnya ini ada websitenya gitu ya, jadi kayak unik banget rilisnya. Habis itu langsung kita buka, kita unboxing ya. Gokil bos. Jadi ada kertasnya Cactus Jack kayak gini ya. Ini Travis Scott. Jujur sih sebenarnya gue nggak dengerin Travis Scott, tapi gue suka beberapa collabnya bersama Nike. Salah satunya yang Jordan itu, yang Jordan Cactus Jack yang Nike kebalik. Cuman harganya gue nggak suka, jadi gue nggak beli. Ada logo Cactus Jack kayak gini. Kita buka, terus dilapisin lagi kertas warna putih. Dan ini dia sneakers. Wow, keren juga ya. Sebenarnya gue nggak terlalu suka sih pas pertama kali lihat gambarnya. Sampai sekarang pun gue juga aslinya ya nggak terlalu suka banget. Dan ini ada tag Kick Avenue-nya ya di sini ya. Oke, kita dapat authenticity card-nya. Ini dipastikan otentik, asli untuk pair sneakers-nya. Kita singkirkan dulu box-nya. Ini juga dapat pin verified ya, kayak gini. Jadi sudah dipastikan asli dari Kick Avenue. Nah, selama ininya masih disimpan, selama ini masih intact ya, masih tagnya masih kepasang, kalian bisa tukar kalau misalnya emang ternyata kalian anggap ini palsu atau apa gitu ya, kalian bisa klaim gitu ya, selama ini masih dipasang. Oke, ini dia sneakersnya. Siluetnya adalah Air Max 270 React ENG ya. Jadi emang ada Air Max 270 React yang biasa, ada yang ENG, dan ini siluetnya ENG. Dan gua sendiri sih sebenarnya gak tau ya kenapa ini siluetnya sendiri sebenarnya sebelum collab pun juga pas kulihat gue biasa aja gitu ya. Terus Travis Scott pilih siluet ini untuk collab dan ternyata hype banget. Jadi bukti ya bahwa siluet apapun kalau misalnya emang di-collabin dan didesain secara unik gitu ya, bisa jadi hype dan bisa laku juga. Kalau menurut gue sih itu. Jadi siluetnya apapun kalau misalnya yang diajak collabnya asik gitu ya, untuk bisa desainnya asik, bakal laku juga. Kita langsung bahas aja ke sepatunya kayak gimana. Ini kecil ya, jadi udah pasti gue nggak bisa pakai. Kita lihat aja, kita bahas. Untuk upper sendiri ini bahannya ada beberapa ya, ada plastik, ada nilon, ada suede halus banget, ada fleece, juga ada suede juga, ada nylon strap kayak gitu. Terus abis itu di sini ya kita bahas dari tangnya dulu. Ini tangnya juga cukup unik karena ada pull tabnya gini, terus ada lace lock. Gue juga nggak ngerti lace locknya untuk apa ini, nggak bisa dipindahin juga. Apa bisa? Ya cuma bisa pindah dikit lah ya gitu, lace lock gitu. Ada Nike-nya, lace locknya warna biru, ada logo Nike, ada logo Air. Itu sini kalau misalnya lace locknya kalian pindah-pindahin, geser sedikit, kalian bisa lihat tulisan Air 270 ya, warna orange gitu. Terus di lace holes-nya dia ada yang pakai strap warna merah gini, ada yang lobang gitu ya. Terus ada suede juga warna abu-abu di bagian lace holes-nya kayak gini. Untuk tangnya sendiri nih kayak abu-abu gitu ya, nilon yang cukup halus gitu.
Abis itu di shock linernya kayak gini, ada pori-porinya gitu. Dan abis itu di bagian toe boxnya ini suede warna coklat, ada bordiran Nike. Di famnya di sini, di bodinya, di lateral side-nya juga. Ini ada kayak plastik ya, lekuk-lekuk gini, ini plastik gitu. Terus di bawahnya nilon, warnanya tuh putihnya kayak agak kotor gitu ya, agak off gitu. Abis itu kita lihat di bagian ankle sini ya, di sampingnya. Di sini ada fleece gitu bahannya kayak bahan hoodie. Terus abis itu ini ada bordiran Nike warna orange. Terus di pull tab belakangnya ada Cactus Jack kayak gini, Cactus Jack. Tapi ini bukan bordir, ini lebih kayak plastik gitu tulisannya ya, Cactus Jack-nya. Terus ada suede kayak gitu di sini. Jadi kayak gitu untuk upper sendiri ya, cukup unik sebenarnya, tapi belum suka sih gue. Jadi ada warna biru, ungu, orange, merah, putih, coklat, grey. Terus ada kayak fleece gini kayak agak coklat dan grey gitu. Ada putih sini, ada off white gitu. Habis itu untuk di midsole sendiri ini warnanya kayak coklat sih ya, lebih coklat kuning kayak coklat tokai ya. Kuning tokai gitu ya. Jadi kayak gitu. Ini foamnya foam React untuk di midsole-nya, dan ini sebenarnya katanya catnya tuh bisa luntur. Jadi ini dicat tipis gitu, kayak berantakan ya. Emang sengaja desainnya kayak gitu, kayak warna kuning coklat gitu ya, belepotan-belepotan. Habis itu di air-nya, air bubble-nya juga dicat juga kayak kuning gitu, jadi kayak butek gitu ya. Dan ini cukup keras untuk air bubble-nya. Lateral side-nya juga gini, ada logo Nike-nya di midsole-nya. Dan menurut pengalaman beberapa orang-orang ya, ini untuk feeling pasti pakainya tuh agak aneh katanya. Soalnya kan React ini foamnya empuk, tapi ini ada di depan. Sementara si Air ini agak lebih keras, jadi katanya kalau jalan depannya lebih empuk daripada belakangnya, daripada heelsnya. Jadi itu kayak banyak beberapa orang bilang aneh gitu feelingnya ya. Abis itu untuk di outsole-nya kayak gini, ya bulat-bulat gini, ada cat kuning juga yang berantakan juga, sama ya ini kayak hand painted gitu. Terus di sini juga sama ya, ada logo Nike gitu tapi di hand painted juga kayak berantakan. Terus ini kayak ada cat putih juga, dan sebenarnya harusnya ada kayak tag itu ya, kayak tulisan disclaimer kalau misalnya ini tuh sebenarnya bisa luntur kalau kena air atau kena hujan gitu ya. Menurut gue sih pakainya mending di indoor aja kalau kalian masih mau warnanya kayak gini. Ini kalau misalnya luntur sih lucu banget ya, karena warnanya tetap biasa aja karena pasti bawahnya putih juga gitu kan. Terus ini ada tulisan 270 React ya, kayak ada di cat-cat putih gitu. Nah, untuk insole sendiri ini kayak gini ya, ada dikasih tag Nike gitu. Di sini juga dua-duanya. Dan di sini ada gambar Cactus Jack. Di sebelah kirinya itu ada logo muka Cactus Jack gitu, senyumnya senyum Nike. Tapi sayang banget ini tempelin stiker Nike kayak gini, jadi ketutupan gambar si icon Cactus Jack-nya. Senyum Nike, emang ada sebutan orang yang kalau senyum kayak senyum Nike gitu. Untuk tali sepatunya sendiri ini warna putih kayak agak abu-abu gitu. Jadi kalau menurut gua sih ini rating dari desain berapa ya? Mungkin masih di 6,8 ya di gue ya. Ini belum masuk ke selera gue. Nggak tahu kenapa gue pas lihat ini walaupun hype cuman nggak terlalu gimana lah gitu. Oke, ini untuk harga retailnya ya ini $190. Tapi untuk harga resellnya ini ada di semakin besar ukurannya gue lihat semakin mahal ya, di 13 jutaan. Kalau ukuran gue itu 9,5 itu ada di 8,9 sampai 9 juta. Berarti itu udah cukup naik banget harganya. Berarti kan retailnya 2 jutaan ya. Wow, gitu. Menurut gue ini naiknya cukup mahal. Jadi investment juga ya buat kalian mungkin yang kemarin udah cepet menang raffle-nya atau dapat harga retail. Mau dijual udah cuan banget pasti, untung banget. Kalau misalnya mau disimpan juga boleh, mungkin bisa naik lagi gitu ya. Jadi seperti itu untuk video kali ini gue nggak bisa on fit karena ini ukurannya kecil ya. Tadi gue bilang ini 6.5 ya. Jadi kayak gitu. Gimana menurut kalian untuk siluet sneakers ini? Apakah kalian suka? Silahkan komen di bawah, atau misalnya kalian nggak suka juga kayak gua gitu yang nggak terlalu suka, silahkan komen juga di bawah. Kalau gitu segitu aja untuk review gua kali ini. Thank you buat udah nonton dan udah subscribe dan udah klik tombol like-nya. So segitu aja, see you next video. Stay healthy, stay lucky, people.